Jembatan ambruk, warga sulit. Jadi bisa dibayangkan ya, mereka harus melewati sungai yang deras seperti ini. Robohnya jembatan gantung Luwi Awi telah menimbulkan kesulitan besar bagi kehidupan sehari-hari warga desa Parakan Besi. Bagaimana dampak bagi warga desa Parakan Besi? Apa solusi yang akan diambil untuk memulihkan akses mereka? Jadi kalau nggak ada hasilnya kita bisa makan. Simak terus liputan kami di Indonesiaku. Di tengah daerah yang kaya akan hasil alam, tanah yang subur, desa Parakan Besi memiliki banyak potensi. Namun, di balik segala kekayaan ini, ada satu tantangan besar yang menghalangi kemajuan anak-anak sekolah di sini, akses pendidikan. Jadi karena jembatan ini sudah rubuh atau ambruk, mereka harus melewati jalan ini dengan turun lewat tangga yang terbuat dari bambu. Dan ini sangat membahayakan nyawa anak-anak, apalagi salah satu fungsi jembatan ini adalah untuk penyeberangan jalan, namun tetap mereka harus menyeberangi jalan ini lewat di bawah. Tahun 2009, jembatan gantung Luwi Awi ini dibangun melalui dana kabupaten. Memiliki panjang 85 meter, lebar 1,75 meter, dan membentang di atas sungai Ciujung dengan ketinggian 10 meter. Jembatan ini digunakan 10 kampung dari 17 kampung di wilayah desa Parakan Besi. Bahkan dilintasi warga dari desa lain, desa Kanekes, desa Bojong Menteng, dan desa Kebuncau. Sayangnya, minimnya perawatan, jembatan ini rubuh akibat korosi. Bagaimana jembatan ini tidak ambruk dikarenakan ini sudah berdiri lebih dari 15 tahun dan sudah terlihat bahwa besi-besi di jembatan ini sudah berkarat, apalagi ditambah dengan tali yang ada di seling ini sudah sangat rapuh. Jembatan gantung ini bukan hanya sekedar struktur penghubung, melainkan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Jembatan ini menjadi satu-satunya jalur yang menghubungkan desa dengan sekolah di seberang sungai. Tanpa jembatan ini, perjalanan ke sekolah akan memakan jarak tempuh hingga 30 km lebih jauh. Pelan-pelan. Jadi bisa dibayangkan ya, mereka harus melewati sungai yang deras seperti ini. Apalagi kalau cuaca tidak mendukung seperti hujan, ini pasti arusnya akan lebih kencang lagi. Dengan kondisi darurat seperti ini, para siswa terpaksa memilih jalan yang sangat beresiko. Menyeberangi sungai dengan cara yang tidak aman. Arus sungai yang cukup deras dan kedalaman yang tak terduga sangat membahayakan mereka. Zahra pernah lewat sini, pernah jatuh nggak? Pernah. Terus pas lagi jatuh itu, emang Zahra lagi mau ngapain, mau kemana? Mau sekolah. Mau sekolah. Jatuhnya karena apa? Kepleset. Kepleset. Mau jembatannya dibangun lagi. Dibangun lagi. Biar apa? Biar bisa sekolah. Ini adalah harapan anak-anak dari desa Harapan Besi, di mana mereka mengharapkan adanya jembatan untuk mempermudah mereka dalam beraktivitas, salah satunya ketika hendak bersekolah dan juga menjual beli hasil panen mereka juga melewati jalan ini, dikarenakan jembatan ini adalah salah satu akses utama mereka dalam berlalu lalang. Dalam kondisi darurat seperti ini, warga terus berharap adanya solusi dari pemerintah. Tak hanya memastikan keselamatan para siswa, namun juga untuk menjaga akses pendidikan yang layak bagi anak-anak yang berada di pelosok desa. Ibu, saya tadi gendong anak aja tuh udah sakit banget. Ibu, gimana Ibu lewat sini suka nganterin anak juga, Bu? Bukan ini tiap hari selalu nganterin anak-anak. Kalau nggak diantar takut khawatir banjir bandang tiba-tiba gitu Kak. Soalnya kan anak-anak sekolahnya jauh.
Terus jembatan juga udah begini. Jadi pokoknya tuh orang tua semuanya kekhawatirin anak-anak. Tak hanya jembatan, akses jalan yang masih bebatuan dengan naik turun pegunungan yang berjarak sekitar 2 km membuat para siswa harus menempuh waktu kurang lebih 1 jam agar sampai di SD Negeri 3 Bojong Menteng, Desa Bojong Menteng. Terletak di ujung timur Kecamatan Bojong Manik, Desa Parakan Besi memiliki penduduk kurang lebih 5.000 jiwa. Warga menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, padi, pisang, duren, gula aren, pete, dan kolang-kaling. Keberadaan pohon aren yang semakin berkurang membuat para petani kolang-kaling harus menempuh jarak yang jauh, bahkan hingga 5 km. Kayaknya saya nggak sanggup buat naikin Siga ini karena ternyata yang masuk itu harus ujung jempol dan sedangkan saya juga ngerasa berat, jadi biar bapak aja, saya nunggu bapak dibawa bersama dengan ibu-ibu. Pohon aren setinggi 10 meter dipanjat untuk mengambil buah aren. Meski berat dan beresiko, Syamir menjalani pekerjaan ini demi menyokong ekonomi keluarganya. Pohon aren baru berbuah saat sudah berumur 10 tahunan. Panen pun hanya bisa dilakukan sekali setahun. Setiap pohon bisa menghasilkan 7 hingga 9 tandan dan setiap satu tandan bisa menghasilkan hingga 80 kg kolang-kaling. Ayo Bu, tahan Bu. Ya, pelan-pelan. Nah, jadi setelah tali yang ada di atas pohon itu sudah dibenarkan atau diluruskan, sekarang kami akan menahan tangkal buah kolang-kaling ini dengan cukup hati-hati dan juga pelan-pelan karena satu tangkalnya itu beratnya bisa mencapai 60 kg. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Sebelum dilakukan perebusan, buah aren dipisahkan dari rantingnya dan harus dilakukan dengan hati-hati. Bila salah potong, getah di kulit buah bisa mengenai kulit. Akibatnya menimbulkan rasa gatal dan iritasi. Jadi untuk memetik buah kolang-kaling ini dari tangkalnya harus menggunakan sarung tangan karena kalau tidak nanti gatal dari getah-getah si buah kolang-kaling ini. Setelah itu, buah aren direbus dalam wajan berisi air. Tujuannya agar getah buah hilang dan kolang-kaling berubah lembut. Proses perebusan tidak boleh lebih dari 2 jam agar kualitas buah terjaga. Bila buah berubah warna menjadi kemerahan, harga jualnya pun turun. Setelah diangkat dari tungku perebusan, barulah buah aren dikupas. Saat mengiris cangkang, pisau tidak boleh melukai daging buahnya agar nilai jualnya terjaga. Sulitnya pekerjaan membuat para ibu terus berjuang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Susah nggak sih Bu nyari buah kolang-kaling di sini? Susah banget Neng. Kalau buah kalingnya susah, mana ke hutan-hutan, mana kadang-kadang nggak ada penghasilannya ya cuma sedikit-sedikit, penghasilannya nggak seberapa. Misalnya kalau dibawa jualan kan kita dijualin ke sana. Mana jauh ya, mana hujan, mana jalannya licin Neng ya. Sebagai buruh serabutan, kerja pun juga tak menentu. Upah buruh yang didapat Rp10.000 hingga Rp20.000 per hari dari hasil jual kolang-kaling. Setelah semua buah kolang-kaling terkumpul, biasanya Rumsia mencari tambahan penghasilan dengan cara menjual keliling dari rumah ke rumah, bahkan sampai beda desa.
Jembatan gantung yang dulu menjadi satu-satunya akses terdekat, kini tinggal kenangan. Tak ada pilihan lain bagi mereka selain menempuh perjalanan penuh resiko untuk menjual hasil bumi mereka. Jadi saya harus berhati-hati ketika melewati sungai ini dikarenakan banyak sekali batu-batuan yang besar dan juga batu-batu kecil kerikil. Karena kalau saya salah pijak, sedikit saja saya bisa terseret dan terbawa arus sungai. Dan yang paling membahayakan lagi kalau kami membawa hasil panen dan terjatuh, ini bisa merugikan banyak pihak. Salah satunya warga Desa Parakan Besi. Jembatan gantung Luwi Awi bukan sekedar infrastruktur, tapi juga penopang ekonomi warga Desa Parakan Besi. Tanpa jembatan yang kokoh, kehidupan mereka semakin terpuruk. Kini, mereka berharap kepada pemerintah agar akses jembatan yang layak kembali dibangun. Meski dalam kesulitan, semangat warga Desa Parakan Besi tak pernah padam. Mereka terus berjuang untuk bisa bertahan hidup, pun resiko yang selalu mengintai di setiap langkah mereka. Kolang-kaling dihargai Rp3.000 per liter di petani, namun biasanya Rumsia menjual Rp3.000 per gelasnya. Ibu, ini hasil penjualan kita hari ini cuma 21.000 aja, Bu. Iya. Gimana nih? Ini masih banyak loh Iya, jualannya. banyak. Gimana ya, kalau kita langsungin jualan kan udah sore, waktunya nggak ada. Ibu emang biasa ya? Maksudnya nggak habis kejual kayak gini? Iya. Waduh, bisa dibayangkan kerja kami dari pagi hingga sore hari dan harus melewati arus sungai yang sangat deras, tapi jualan kami hanya mendapatkan 21.000. Apalagi biasanya Ibu bisa berjualan dengan jarak 5 km. Tapi itu pun tidak bisa mendapatkan hasil ya Bu ya. Oke, langsung Bu, kita langsung balik aja. Yuk. Di sini, fasilitas kesehatan masih menjadi mimpi yang jauh. Ketika sakit itu datang atau ibu hendak melahirkan, tidak banyak yang bisa mereka andalkan. Klinik terdekat pun bisa berada berjam-jam perjalanan jauhnya. Mulusnya udah 5 menit sekali, Tessa. Nggak apa-apa, yuk berangkat aja ya. Kalau siap saya nanya, emak ya. Udah, ayo kurang siap-siap aja tuh, saya berangkat. Jadi karena Bu Susan ini punya riwayat darah tinggi dan dikhawatirkan nanti akan terjadi sesuatu pada janinnya, jadi kita langsung berangkat aja. Dan ini berangkatnya gimana Bu? Ke di sini langsung jalan aja gitu? Iya, paling kita jalan sini sebentar, langsung ntar ke ada yang udah nunggu di sana. Oke. Tak hanya fasilitas kesehatan yang masih belum layak, akses jembatan yang rubuh menjadi tantangan besar bagi warga. Kondisi ini membuat evakuasi pasien menjadi sulit. Membawa pasien yang membutuhkan perawatan, mereka terpaksa menyeberangi sungai dengan segala resiko yang bisa memperburuk kondisi pasien. Bisa dibayangkan jika tiba-tiba air datang dengan arus yang kuat. Ini sangat membahayakan kami dan pasiennya. Ini kan kondisinya susah banget Bu, apalagi nganterin orang sakit harus lewat sungai gini. Tanggapan Ibu sendiri gimana Bu? Selaku Bu Bidan yang biasa keluar masuk desa. Iya, prihatin sih Kak, soalnya kan ini jembatan kan satu-satunya akses mana-mana ya. Orang sekolah, orang belanja, kasarnya nyari uang gitu ya buat sehari-hari. Tapi pas jalannya udah nggak ada ya susah gitu, maksudnya kayak begini kan. Susah lagi kalau kayak gini, misalnya ada yang mau lahiran, takut ya saya takut apa ya, maksudnya khawatir, takut kenapa-kenapa. Lebih khawatirin yang kalau kayak gini gitu. Kalau misalnya ada yang mau lahiran kayak gini, kalau hujan kan otomatis banjir. Udah gitu kan kalau dari banjir itu surutnya kadang sampai 3 hari. Jadi kan otomatis kalau banjir itu kan lama ya surutnya. Kayak gitu paling apa namanya? Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa lewat. Kayak gitu kan. Beruntung kali ini kondisi sungai stabil.
Namun jika banjir tiba, warga harus menunggu hingga 2 hari sampai airnya surut kembali. Saya tidak bisa bayangin sih kalau saya sakit, tapi saya harus melewati sungai dan ditambah dijemput dengan mobil bak seperti ini. Mungkin kalau saya jadi Bu Susan, saya sudah tidak kuat sama sekali. Jadi bagi pemerintah tidak hanya jembatan saja sebagai akses utama mereka dalam beraktivitas, tapi mereka juga membutuhkan ambulans yang mana ini dalam keadaan darurat seperti ini bisa membantu mereka dalam hal penyelesaian kesehatan mereka. Puskesmas yang berjarak 10 km di Kecamatan Bojokmanik menjadi perjalanan yang penuh harapan bagi ibu yang sedang mengandung. Kami mendoakan agar pasien segera ditangani dengan baik dan diberikan kesehatan. Tapi kalau masalah pemilihan selalu dapat ke data. Tapi giliran dapat hadiah, dapat sumbangan apa-apa enggak, selalu kelewat.